kebebasan pers bukan pers ya. Tadi apa yang bertanya bagaimana kita mengetahui bahwa media itu dipakai sebagai alat oleh penguasa atau tidak, gitu ya. Saya kira cara melihatnya benar tadi bahwa lihat saja beritanya. Kalau beritanya itu ternyata lebih menguntungkan penguasa, padahal itu jelas merugikan rakyat misalnya, nah itu sudah dipakai tuh, ya. Misalnya tentang kasus terakhir kan tentang pemagaran laut itu ya. Nah, kalau ternyata berita di suatu media itu sangat merugikan rakyat misalnya, gitu ya. Beritanya itu, wah pemagaran laut itu baik misalnya untuk menolong nelayan misalnya agar lebih mudah mencari ikan. Padahal itu sebaliknya gitu. Nah, itu sudah tanda-tanda tuh bahwa media itu dipakai baik oleh penguasa politik atau oleh penguasa ekonomi. Penguasa itu kan banyak ya. Tidak hanya penguasa politik, dari mulai desa kan di sana terlihat ini kan. Jangan-jangan memang sudah digunakan gitu ya. Sampai ke penguasa tertinggi, presiden misalnya, dan penguasa ekonomi. Ya. Mereka yang sangat berkepentingan untuk menguasai pantai itu, yang sekarang kita lihat akan dijadikan sebagai perumahan mewah itu ya, yang akan dijual dengan sangat mahal itu gitu. Nah, itu akan terlihat beritanya gitu ya, bahwa itu akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan dan di sisi lain akan merugikan rakyat. Nah, sisi lainnya misalnya melihat lainnya keterkaitan medianya gitu. Ya. Media yang memberitakan ini punya siapa? Kalau ternyata pemilik media itu punya kaitan dengan katakanlah pengusaha yang sedang ingin mencaplok wilayah itu gitu. Nah, itu juga sudah tanda-tanda gitu ya bahwa media itu memang sudah tidak netral gitu ya. Nah, dengan sendirinya tentu buat jurnalis dia akan kehilangan kebebasannya. Topik kita kali ini adalah kebebasan pers. Maka kalau si media atau pemilik media itu sudah katakanlah kong kali kong dengan penguasa misalnya dan pengusaha, maka si jurnalis itu dia akan terjepit ya. Di satu sisi dia punya moral untuk melaksanakan tugasnya sebagai wartawan untuk memberitakan dengan berbagai aturan, dengan kode etik dan lain sebagainya, tapi di sisi lain dia juga tertekan oleh si pemilik, justru bosnya gitu ya. Nah, itu kan akan terlihat apakah media itu benar-benar mengungkapkan fakta di lapangan ataukah memang sudah ada setir tertentu gitu ya. Nah, itu bagaimana kita mengetahui apakah suatu media itu masih objektif atau sudah disetir oleh kekuasaan-kekuasaan tertentu, baik itu kekuasaan politik ataupun kekuasaan ekonomi gitu ya. Lantas bagaimana cara media menghadapi tekanan ya atau sensor penguasa gitu? Pertama tentu saja harus ada kebebasan dari si pemilik media itu sendiri. Pada saat medianya sudah dikuasai atau dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan, ya tidak akan bisa objektif. Selama pemilu misalnya, kita lihat kok beritanya jomplang gitu ya. Ada beritanya rata-rata itu menimbulkan keuntungan bagi calon-calon, misalnya di capres, calon presiden yang didukung oleh pemilik media yang juga ketua umum suatu partai politik yang mendukung si calon itu gitu. Kan sangat kelihatan gitu ya. Berita-beritanya mengangkat hal-hal baik dari si calon yang didukung, sementara beritanya mengangkat hal buruk dari si calon yang lawan gitu. Memang ada keharusan misalnya media itu untuk menjaga keseimbangan dari sisi durasi waktu misalnya. Di satu sisi memberitakan calon A katakanlah 10 menit, maka calon B juga harus 10 menit. Tetapi ternyata itu
kontennya tidak seperti itu gitu. Yang satu positif, yang satu negatif gitu. Meskipun sama-sama 10 menit itu udah terlihat bahwa media itu sudah tidak netral. Nah, itu kalau sudah seperti itu maka suatu media itu sudah tidak bisa melawan tekanan atau sensor karena memang sudah punya kepentingan. Intinya itu. Dan sebenarnya media itu seharusnya lepas dari kepentingan kekuasaan sehingga bisa memberitakan berbagai kampanye, berita perebutan kekuasaan itu dengan lebih objektif atau netral ya. Oke, kaitan dengan itu apa indeks kebebasan pers tadi ya. Indeks kebebasan pers itu adalah alat benar tadi untuk mengukur ya, alat untuk mengukur. Ada misalnya indeks demokrasi Indonesia. Nah, itu untuk mengukur demokrasi di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Ada misalnya buatan The Economics itu menempatkan Indonesia sebagai negara yang flow demokrasi. Flow demokrasi tapi masih kira-kira ya belum demokrasi yang terkonsolidasi gitu ya. Masih demokrasinya masih ke kiri, ke kanan, kadang mendekat ke otoritarianisme, kadang kemudian mendekat ke yang demokratis, kayak seperti itu. Indonesia itu masih flow demokrasi, gitu ya. Dan setelah pemilu 2024 kemarin, itu cenderung ke kiri, cenderung ke arah otoritarian, gitu. Ya, akibat dari berbagai ikut sertanya penguasa dalam memenangkan seorang calon, maka pemilu kemarin itu bisa dinilai jauh dari kata demokratis gitu. Akhirnya maka indeks demokrasi Indonesia juga melorot gitu ya. Nah, sama ini juga indeks kebebasan pers juga seperti itu. Dia mengukur kebebasan pers itu sudah seperti apa gitu ya. Kita lihat misalnya ada indikator-indikatornya. Jadi indeks itu berdasarkan indikator-indikator. Misalnya indikator kebebasan berserikat bagi wartawan seperti apa? Apakah wartawan sepenuhnya bebas untuk berserikat, berkumpul, atau jangan-jangan ada setir tertentu dari pemilik media atau bahkan dari penguasa atau dari pengusaha gitu ya. Kemudian kebebasan dari intervensi, kekerasan ya. Kalau masih ada kekerasan terhadap wartawan ya, masih ada misalnya kemarin itu kan ada wartawan Tempo yang dilempari mobilnya tuh. Ya. Nah, itu kekerasan terhadap wartawan. Pokoknya yang ada saya lupa namanya ya. Yang itu bocor halus itu menandakan bahwa kebebasan pers kita belum sepenuhnya terjadi. Ternyata masih ada orang-orang yang berusaha menteror jurnalis gitu ya. Nah, itu misalnya indikator dari sisi indikator kebebasan dari intervensi, kebebasan dari kekerasan ya. Kemudian juga keberagaman pandangan. Kalau wartawan masih bebas berpandangan, maka itu menandakan bahwa kebebasan persnya masih baik gitu ya. Tapi kalau sudah dicampuri oleh penguasa, dicampuri oleh bosnya, nah itu maka kebebasan pers itu sudah menurun gitu ya. Kemudian juga banyak lagi ya indikator-indikatornya. Indikator misalnya dari sisi intimidasi ya tadi ya, kriminalisasi, intimidasi, kemudian perlindungan hukum, apakah wartawan itu benar-benar terlindungi secara hukum atau jangan-jangan dari pemberitaannya dia bisa dituntut secara hukum gitu ya. Maka itu juga terlihat indeks demokrasi di suatu negara itu seperti apa gitu ya. Nah, itu tambahannya ya. Oke, saya kira masih ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan ditutup saja. Silakan. Baik, saya kira